Al-khata' al-ashir, kesalahan yang ke-10, dha'fu idrakil mas'uliyah al-muzdawijah, lemah dalam mengayai atau melaksanakan tanggung jawab yang muzdawijah. Muzdawijah itu ganda, rangkep atau 2 kali lipat. Karena tanggung jawabnya besar, ganda, banyak, sehingga lemah dalam menunaikan tanggung jawab tersebut. Innan syighalal muallim biman yajlisu amamahu minat tullab, sibuknya seorang guru kepada murid yang duduk di depannya, yang menyetorkan hafalan baru atau menyetorkan bacaan, au takhsisu man yukallimuhu, mengkhususkan orang yang berbicara kepada dia, au yas'aluhu, atau bertanya kepada dia, bi mazidil tifatin wa iqbalin alaihi, dengan lebih perhatian dan lebih fokus. Amrun muhabbadun wa matlubun, merupakan sesuatu yang dianjurkan dan disarankan dan dianjurkan. Bisyarti, dengan syarat, alla yaghfula an idrakil mas'uliyah al-muzdawijah, dengan syarat hendaknya dia tidak lalai dari memenuhi tanggung jawab gandanya, al-mulqah ala atikihi, yang ada di pundaknya, min mutaba'ati thalib wal halqah fi anin ma'an, yaitu mengoreksi atau memperhatikan muridnya dan halaqah dalam waktu yang bersamaan. Wa adamil inqita' ila talib inqita'an taman yaj'aluhu fi wadin wal halqatu biman fiha fi wadin akhar, tidak terputus fokusnya pada murid secara sempurna sehingga menjadikan dia ada di satu lembah, dan halaqah dengan seluruh anggotanya berada di lembah yang lain. Maksudnya gini, ada santri setoran satu, meskipun dia nyimak santri yang setoran, maka dia harus bisa tetap menguasai halaqah. Jangan karena dia fokus nyimak, kemudian temennya yang lain pada gojek, pada bercanda, terus dibiarkan, tidak diperhatikan. Apalagi kalau setorannya kanan kiri, 2 orang setoran, itu dua-duanya harus mendapatkan porsi yang sama, plus halaqah juga harus tetap kondusif. Jangan sampai karena menyimak 2 orang kemudian halaqahnya tidak kondusif, atau sebaliknya, karena terlalu memperhatikan, wah ini kayaknya fulan mau bikin ulah nih kayaknya nih. Biasanya kalau pagi-pagi dia mesti teklak-tekluk, terus nanti gojek sama temennya, terus perhatian terus sama yang di sana, sampai yang 2 ini yang setoran malah tidak terurusi dengan baik, tidak mendapat perhatian dengan baik. Nah, maksud dari al-mas'uliyah al-muzdawijah itu contohnya semacam itu. Wa inna min nafilatil qawli an nadhkura anna li hadzal khata'i jumlatan minal athar as-sayyi'ah allati la yanbaghi an taghib an dhihnil muallim. Bolehlah kami katakan bahwa kesalahan ini memiliki sejumlah efek yang buruk, di mana tidak seyogianya efek-efek buruk ini hilang dari fikirannya, dari benaknya, dari perhatiannya seorang guru. Soalnya apa? Kalau kita tahu efek negatifnya, maka kita akan berusaha kuat untuk tetap bisa fokus, meskipun ada beberapa hal dalam waktu yang sama yang harus mendapatkan perhatian dan fokus kita. Yang pertama, al-intiba'u ghairul mahmud, menimbulkan persepsi atau kesan. Al-intiba' menimbulkan persepsi atau kesan ghairul mahmud, yang tidak terpuji, yang tidak baik. An sayril halqah al-Qur'aniyah, terhadap perjalanan pelaksanaan halaqah Al-Qur'an. Lidakhili faj'atan, lidakhil itu bagi
korektor atau inspeksi, orang yang melakukan pemeriksaan faj'atan secara mendadak. Kalau ada inspeksi mendadak itu nanti kan yang kesan yang timbul kan akan ghairul mahmud, tidak baik. Kawali amri thalib masalan, seperti misalkan wali murid. Kalau di pesantren ya jarang ya, wali murid biasanya ya stop sampai ruang tamu, kecuali kalau halakohnya di masjid. Masuk masjid pondok tidak boleh dipakai untuk sholat oleh tamu kan gitu. Au ba'di zuwar, atau sebagian pengunjung. Kalau ada orang yang berkunjung, ada tamu melihat kan, ini gimana sih, temennya setoran kok malah dia gojek sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua, tashwishut tullab ala ba'dihimul ba'dho. Tashwish itu mengganggu atau membuyarkan. Jadi sebagian santri nanti akan membuat buyar sebagian yang lain. Wa hatta 'alal muallimi nafsih, dan bahkan juga membuyarkan konsentrasinya si guru tersebut. Lin syighalihim ghaliban bit tahaddus wal lahwi, karena umumnya kalau kesalahan sistematis yang ini terjadi, nanti anggota halaqah akan tersibukkan dengan tahaddus, ngobrol, walahwi, bercanda. Mimma yantaju anhu, di mana efek dari yang seperti ini akan menghasilkan su'u hifdzi ba'dihim, buruknya hafalan sebagian murid. Au adami tamakkunihi minat tarkiz, atau tidak mapan dalam fokus. Wa min thamma, dari semua itu kemudian nanti endingnya adalah ta'akhuru mustawahu, levelnya, derajatnya akan tertinggal, dia pencapaiannya akan tertinggal. Ini yang kedua, menimbulkan kebuyaran baik di tengah-tengah santri atau kepada si guru. Yang ketiga, hudutsu ba'dil munazaat, terjadi sebagian cekcok, perselisihan. Baina man yataraqqabu minat tullabi, di antara siswa atau murid atau santri yang yataraqqab muraqabah kan merasa diawasi. Lo taraqqab berarti sering mengawasi. Ghaflatal muallim anhu, kelalaian guru. Liyakuma bi mumarasati hiwayatihi, supaya dia bisa melampiaskan hobinya, favoritnya atau kegemaran dia. Min iz'ajil ghairi wa ifti'alil mushkilat, berupa apa? Iz'ajil ghair, mengganggu temannya. Wa ifti'alil mushkilat, bikin masalah, menimbulkan masalah. Wabitali, berikutnya, kalau nanti murid atau santri yang seperti ini mendapatkan kesempatan, mendapatkan dari kemarin nyari-nyari ketemu nih celahnya, cacatnya si guru, udah kan akhirnya kan diomongkan, mengganggu temannya yang lain, bikin ulah, bikin masalah. Wabitali, berikutnya, infaqi juz'in thamin, akan memberikan sumbangsih yang besar, min waktil halaqah, dari waktu pelaksanaan halaqah, fi sabili halliha, untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh si oknum tersebut. Yang ketiga, menimbulkan sebagian perselisihan atau persengketaan. Yang keempat, dia uhaibatil mudarris, hilangnya kewibawaan guru. Wah, astagfirullahaladzim, gantian saya ngantuk ya, Rit. Buat transfer ke saya tadi. Wa faqdu makanatihi, hilangnya kedudukan dia, wahtiramihi, dan penghormatan kepadanya, lada tulabihi, oleh murid-muridnya.
mimma yakni du'fastifadatihi minhu, dimana kalau murid itu sudah tidak menganggap gurunya wibawa, sudah menganggap ustadznya itu tidak punya kedudukan yang layak untuk dimuliakan, untuk dihormati, akhirnya kan dia juga malas untuk istifadah kepada guru tersebut. Gitu. Adanya orang itu mau belajar kepada orang lain kan ya diantaranya karena dia menganggap orang lain itu wibawa, dia menganggap orang lain itu layak untuk didengarkan, layak untuk dihormati dan lain sebagainya dan seterusnya. Gitu. Ini 4 efek buruk dari kalau seorang mu'alim tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang ganda atau yang rangkap itu tadi. Ini dalam halakoh ya. Apalagi nanti kalau si pengampu halakoh itu selain dia punya tanggung jawab mengelola halakoh, juga punya tanggung jawab yang lain. Bertepatan jadwalnya juga sama. Akhirnya kan kemudian berbagi, dia harus berbagi waktu, sehingga nanti pengelolaan halakoh juga semakin tidak maksimal. Yang gitu. Al-ilat, sekarang solusinya. Inna 'alal muallimi ayyadhu'a nusba'ainaihi, seorang guru hendaknya meletakkan atau menaruh di depan kedua matanya annahu la yumkinu ayyu'allima ta'liman fa'alan jayyidan, bahwasanya dia itu tidak mungkin bisa ngajar dengan pengajaran yang baik, interaktif, pengajaran yang bagus, duna dhabtil halqah, tanpa mengatur, mendisiplinkan halaqah. Jadi kuncinya yang pertama adalah dhabtil halqah, mendisiplinkan atau mengatur halaqah. Wala yumkinu litulab ayyahfadhu jayyidan, tidak mungkin juga bagi para santri untuk menghafal dengan baik fi halqatin lahiyatin abisatin, dalam sebuah halaqah yang penuh dengan gelak tawa, penuh dengan guyon, penuh dengan lucon, penuh dengan main-main. Wa idza sakatal muallimu, apabila seorang muallim diam an kasratil abathi wal lahwi, dari banyaknya sendau gurau dan candaan yang ada di dalam halaqah, wa qabila huma minatullab, dan menerimanya ketika dilakukan oleh santrinya, fahuwa bidzalika yu'tid al akhdar, maka dengan demikian seakan-akan dia memberi lampu hijau lahum, bagi santrinya, lil mazid wal mazid, untuk terus nggak apa-apa Ustaz aja diem aja kok, nggak usah sok-sokan kamu Ustaz aja diem kok, nggak pernah ngingetin kita kok, kamu ikut-ikutan kan gitu. Nanti seakan-akan akan ada lampu hijau untuk terus melanjutkan canda tawa dan luconnya. Fa'alaihi, maka dia si guru harus idzan oleh karena itu ayyar fadl abatha. Ini kunci yang kedua, mendisiplinkan halaqah. Yang kedua, yarfadul abatha wa ayyuhasibat talib ala suluki sayyi al muta'ammid, menolak gurauan, main-main. Wa ayyuhasibat talib, memeriksa murid yang ala suluki sayyi al muta'ammid, memeriksa murid atas tingkah laku atau perilaku buruk yang disengaja, yang dilakukan dengan sengaja. Wala yataraddadu, jangan sampai dia ragu, atau tidak boleh bagi seorang guru itu untuk ragu fi talabi aunil musyrif, untuk minta bantuan kepada musyrif. Musyrif di sini yang dimaksud beliau adalah penanggung jawab bidang tahfidnya. Jadi dalam sebuah lembaga pendidikan misalkan ada beberapa halaqah. Nah, musyrif halaqah dalam bahasa kita itu, bahasa beliau adalah muallim. Atasannya baru disebut sebagai musyrif, kan gitu. Kalau kita di sini ada musyrif halaqah, ada musyrif tahfidz. Nah, berarti ya musyrif halaqah itu tidak boleh ragu untuk minta tolong musyrif tahfidz jika ada anggotanya yang bermasalah. Awil mudir, atau minta bantuan kepada direktur.
lita'dibil musyagibin al-muhtarifin in wujidu, untuk memberikan pendidikan, peringatan, teguran kepada orang-orang yang suka bikin ulah. Musyagibin, muhtarifin, suka bikin ulah. In wujidu, jika ada santri yang seperti itu di dalam halaqah. Kama anna halla hadhil mu'adalah min idarati talib wal halqah ma'an amrun matlubun linajahil halqah. Sebagaimana pula pemecahan masalah yang seperti ini min idarati talib wal halqah, berupa pengaturan santri dan halaqah secara bersama-sama, amrun matlubun linajahil halqah, adalah sesuatu yang sebuah tuntutan demi kesuksesan halaqah. Wa minal umuril musa'ida ala dzalika, di antara perkara-perkara yang bisa membantu menopang yang demikian adalah tanmiyatul muraqabah lillah fi nufusit tullab, menumbuhkan rasa muraqabah kepada Allah dalam jiwa para santri. Sehingga apa? Sehingga santrinya itu tahu bahwa Allah itu lihat dia sadar betul Allah itu mengamati dia, meskipun gurunya sedang tidak fokus kepada dia. Sehingga nanti ketika sudah diingatkan untuk muraqabah dan sebagainya, guru itu tidak perlu negur terlalu banyak. Ketika sedang nyimak ada yang gojek, tinggal atau dikasih kode, langsung diem kan gitu. Wa minal mungkin, boleh juga idza kana al-adadu kabiran, kalau jumlah santrinya itu banyak, taklifu ba'dit tullab, memberikan tugas amanah kepada sebagian santri, annabihina, yang perhatian, bimutaba'atil baqiyah, untuk mengamati, memeriksa, menjaga santri yang lain, asna'an syighalil mu'allim bi ahadim, ketika si mu'allim, si guru sedang sibuk dengan salah satu dari mereka. Ma'i'lamil baqiyah bimuhimmatihi, tapi ya dikasih tahu kepada yang lain bahwa dia ini sudah saya tugaskan untuk menertibkan halaqah, misalkan gitu, untuk mengawasi antum semua. Oleh ngopi yo. Kayak kejadian lucu di STTP Ibnu Umar itu. Ada santri melanggar bahasa, mengucapkan kalimat bahasa daerah, kan tidak boleh sama Ustadz bagian bahasa. Dipanggillah santri tersebut, dipanggil, kemudian ditanya, betul kamu tadi ngobrol pakai bahasa daerah? Ya Ustadz. Sudah kalau gitu, itu kan kamu salah ya. Ya Ustadz, salah. Sudah kalau gitu, kamu WhatsApp, kasih WhatsApp sama Ustadz. Habis itu apa? Dia balik ke kamar, kumpul sama teman-temannya. Kalau dia dengar ada temannya mengucapkan bahasa daerah, dia suruh push up temannya. Padahal Ustadz nggak pernah bilang sama dia, kamu sekarang bertugas untuk mewakili saya di kamar. Nggak pernah bilang seperti itu. Nah, kalau tidak ada komunikasi yang baik kan nanti akhirnya seperti itu kan. Akhirnya seperti itu. Temannya disuruh push up, temannya disuruh push up, kan gitu. Kalau ada komunikasi yang baik kan, yang ditunjuk kita kasih tahu, teman-teman yang lain juga kita kasih tahu, kan nanti akhirnya kan akan berjalan dengan baik.